Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya, Ibu Wahyu Mustikaningsih. Di sini saya adalah instruktur THP atau processing khususnya untuk roti dan kue. Dari serangkaian modul, kita sudah menginjak ke modul 2 ya. Kemarin kita udah belajar tentang K3 di modul 1, kemudian di modul 2 ini kita belajar tentang apa? Yaitu tentang mengikuti prosedur kerja dalam menjaga praktik pengolahan yang baik atau Good Manufacturing Practice atau disingkat dengan GMP. Baik, seperti apa GMP? Mari kita bahas satu-satu. Nah, di sini ada gambar ya, sama seperti modul pertama. Untuk yang pertama itu pasti saya sajikan gambar. Di sini ada gambar 1. Di sini pasti kalian sudah mengenal ya, ini apa. Kemudian di gambar 2 itu seperti apa, perbedaannya itu apa, dan carilah perbedaan antara keduanya di tugas pertama individu, yaitu bagaimana sih cara mengolah produk yang baik menurut kamu. Apakah sesuai dengan gambar 1 ataukah sesuai gambar 2 gitu ya. Analisislah dua gambar tersebut. Baik, silahkan di capture dulu untuk mengerjakan tugas pertama. Jadi yang pertama tadi analisis gambar ya, perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengolah produk yang baik menurut kamu itu seperti apa. Apakah sesuai dengan gambar 1 atau 2? Silahkan dihubungkan. Next. Nah, tujuan pembelajaran kita ini terkait dengan materi GMP adalah yang pertama, mengidentifikasi para syarat GMP terkait dengan kerjaan kita. Kemudian yang kedua, menikmati hygiene pribadi dan berkelakuan untuk memenuhi prasyarat GMP. Kemudian mengikuti prasyarat GMP saat menjalankan aktivitas atau tugas dan melengkapi dokumen tempat kerja untuk pemenuhan GMP. Next. Ini ya, jangan lupa untuk mencatat ya, sediakan catatan. Jadi saat saya menerangkan, kalian juga punya ringkasan materinya dengan mencatat, karena sesuatu yang sudah dijelaskan dan dicatat itu akan terserap lebih baik, seperti itu. Next. Tadi udah ya pembelajaran. Next. Nah, tangan yang dikehendaki oleh konsumen. Yang pertama itu adalah sesuai selera, ya kan? Jadi kalian kalau mengkonsumsi makanan itu pasti milihnya yang sesuai dengan selera kalian masing-masing. Yang kedua adalah aman dikonsumsi, pasti itu. Siapa sih yang mau mengkonsumsi makanan yang beracun atau menyebabkan sakit seperti itu kan? Yang ketiga adalah bermutu pasti, dan yang keempat adalah halal. Next. Nah, keuntungan dari pengendalian atau pencegahan bahaya di sini adalah produk yang terhindar dari bahaya itu atau dengan pengolahan yang baik pasti akan terjamin keamanannya, sehingga ada rantai ya yang mengikuti. Yang pertama, kalau produknya itu terhindar dari bahaya dan mutunya terjamin, yang pertama pasti kepercayaan konsumen itu akan meningkat. Kemudian, pemusnahan atau penarikan produk pangan dari pasaran itu dapat dihindari. Kalau sudah dilakukan GMP, pasti untuk penarikan produk pangan itu bisa dihindari atau ditekan. Kemudian, berakibat pula pada pemborosan atau kerugian karena masalah panganan itu dapat dicegah. Dan itu bermuara kemana? Ke keuntungan perusahaan pasti ya. Kalau semuanya dijalankan sesuai dengan prosedur, pasti ujung-ujungnya ke keuntungan perusahaan juga akan lebih baik. Next, sekarang kita ke pengertian dari GMP. Good Manufacturing Practice itu adalah cara pengolahan pangan yang baik, atau istilahnya adalah CPPB ya.
Itu adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan itu agar bermutu, aman, dan layak untuk dikonsumsi. Next. Nah, sumber informasi prasyarat GMP itu ada di beberapa peraturan ya. Di sini ada di Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 23, itu mengenai pedoman cara produksi pangan yang baik. Kemudian Peraturan Menteri Pertanian nomor 35 2008, Peraturan Menteri Perindustrian nomor 75 tahun 2010, dan Peraturan Kepala Pengawas BPOM ya, nomor HK nomor 03.123.04.12.22.046 tahun 2012. Nanti akan saya upload di Google Classroom ya untuk peraturan ini lebih jelasnya. Next. Nah, sekarang ke tugas individu 2 ya. Tadi tugas individu 1 tadi menguraikan perbedaan cara pengolahan makanan. Yang tugas individu 2 adalah yang pertama, carilah referensi terkait syarat-syarat GMP. Kedua, identifikasi hal-hal yang berkaitan dengan hygiene pribadi di setiap referensi tersebut. Dan yang ketiga, jelaskan bagaimana penerapan GMP pada proses pembuatan roti dan kue. Tentu kalian pasti akan bisa lebih mengerjakan lagi jika kalian sudah mengerti apa itu GMP. Sekarang difoto dulu saja, baru nanti dikerjakan setelah materi ini. Hygiene pribadi. Hygiene karyawan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan industri pangan agar produk pangannya bermutu, aman, dan dikonsumsi secara baik. Kemudian mikroba pembusuk atau penyebab penyakit yang mencemari pangan dapat berasal dari tubuh karyawan itu sendiri ya, terutama dari kuku, tangan, rambut, mulut, dan hidung. Jadi yang pertama itu higienitas karyawan itu harus sangat diperhatikan terlebih dahulu agar produk yang diolah oleh karyawan tersebut itu aman dan bermutu. Nah, di sini saya uraikan kebiasaan karyawan yang baik. Yang pertama, selalu bekerja dengan penuh perhatian. Intinya adalah tidak berbicara, tidak mengunyah makanan, atau bahkan merokok sambil bekerja. Yang kedua, selalu memakai pakaian kerja ya, di sini digarisbawahi pakaian kerja yang bersih. Kemudian harus selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum memulai kegiatan mengolah pangan. Yang keempat adalah selalu menjaga lingkungan kerja supaya tetap bersih. Yang kelima, selalu membersihkan diri. Dan yang keenam, harus menutup luka di anggota tubuh dengan perban atau luka. Next, syarat yang harus dipenuhi industri pangan itu antara lain, 1, punya sarana hygiene karyawan, yaitu fasilitas untuk cuci tangan, fasilitas ganti pakaian, dan fasilitas pembilas sepatu kerja. Yang kedua, fasilitas ganti pakaian. Terus kemudian fasilitas ganti pakaian ini dilengkapi dengan tempat menyimpan atau menggantung pakaian kerja dan pakaian dari luar ya, pakaian dari rumah itu secara terpisah. Kemudian karyawan seharusnya mengenakan pakaian kerja atau alat pelindung diri di tempat produksi, dan pengunjung yang memasuki tempat produksi itu harus menggunakan pakaian pelindung juga dan harus mematuhi prasyarat hygiene yang berlaku bagi karyawan. Sama ya penerapannya. Next, syarat karyawan di bagian pangan. 1, dalam keadaan sehat ya. Jika sakit itu atau baru sembuh itu diduga masih membawa penyakit atau bakteri dan tidak boleh diperkenankan masuk ke dalam ruang proses produksi. Kemudian tidak menggunakan APD di luar ruang produksi. Jadi APD itu digunakan di dalam ruang produksi. Kemudian mencuci tangan sebelum dan setelah meninggalkan ruang produksi. Dan jika menunjukkan gejala atau menderita penyakit menular seperti pilek, flu, itu tidak diperkenankan masuk ke ruang produksi. Atau misalkan baru gejala, misalkan bersin-bersin ya di ruangan, itu harap pakai masker karena masker sendiri termasuk APD. Next.
tata cara berdandan atau berpakaian di tempat produksi. Di sini ada perhiasan ya. Di sini harus melepas aksesoris apapun yang dipakai. Kemudian mandi tiap hari. Kemudian di sini pakaian juga harus dibedakan antara pakaian harian dan pakaian kerja dan harus dicuci dengan bersih. Kemudian pakaian pengolah penyaji itu harus selalu bersih dan berwarna terang. Kemudian kuku ya, kuku harus bersih, pendek dan tidak dicat atau tidak dikutek. Dan tidak boleh bermake up atau berdandan berlebihan di ruang produksi. Next, kebiasaan yang harus dihindari saat melakukan proses produksi dari karyawan sendiri. Satu, tidak boleh mengenakan perhiasan. Terus yang kedua, meludah ya, jangan meludah di sembarangan. Nah, itu poinnya. Kemudian jangan juga berbicara sambil bekerja karena cipratan air ludah itu akan membawa kuman dan bakteri juga. Terus bersin dan batuk di dekat pangan itu sangat tidak dianjurkan. Terus makan dan minum atau merokok sambil bekerja dan tindakan lainnya yang dapat mengakibatkan pencemaran produk pangan. Kemudian next, pedoman cara produksi pangan yang baik itu adalah pedoman atau prinsip dasar yang penting dalam memproduksi pangan. Sehingga dari pedoman produksi pangan yang baik itu akan apa? Di sini panahnya akan menjamin bahan pangan yang diproduksi itu aman, bermutu dan layak untuk dikonsumsi. Nah, di sini banyak sekali prinsip-prinsip dasar yang penting yang harus dijaga ya, atau menjadi faktor utama untuk penentuan produk yang baik. Itu prinsip dasar yang harus dikelola itu apa? Satu, lokasi dan lingkungan produksi, kemudian bangunan dan fasilitas, kemudian peralatan produksi, suplai air, fasilitas dan kegiatan hygiene sanitasi, kesehatan dan hygiene karyawan, pemeliharaan program hygiene sanitasi, penyimpanan, pengendalian proses, pelabelan, pengawasan dan oleh penanggung jawab, penarikan produk, pencatatan dan dokumentasi, serta pelatihan karyawan. Di sini ada prinsip-prinsip sendiri nanti yang harus dijalankan sesuai dengan SOP. Next, kita ke lokasi ya. Nah, lokasi dan lingkungan produksi itu: satu, penetapan lokasi produksi; dua, pertimbangan peluang pencemaran dan tindakan pencegahan; yang ketiga adalah yang perlu diperhatikan, dijaga agar tetap bersih, bebas dari sampah, bau dan asap, serta kotoran dan debu. Kemudian tempat sampah itu harus tertutup, jalan tidak berdebu, dan selokan harus berfungsi dengan baik. Di sini pabrik itu harus jauh dari satu sumber polusi. Jadi jangan mendirikan pabrik itu misalkan di bantaran sungai yang ada tumpukan sampahnya. Kemudian jauh dari perumahan kumuh, dan pasti harus jauh dari tempat pembuangan akhir atau TPA sampah ya. Jadi jauhkan dari ketiga ini, syarat yang pertama. Next, lingkungan produksi. Di sini harus selokannya bersih. Kemudian tempat sampah harus tertutup. Ini ya, dan dibedakan warnanya, karena setiap masing-masing warna itu ada kriteria sendiri sampah yang masuk. Contohnya untuk hijau itu adalah untuk sampah organik, kemudian merah itu untuk sampah yang berbahaya, dan kuning itu untuk plastik ya. Ada lagi biru itu untuk kertas seperti itu. Kemudian lingkungan bersih dan tidak berdebu. Next, nanti bisa dibaca ya, bangunan dan fasilitas itu harus intinya kokoh, bersih, dan mudah dibersihkan. Lantai, dinding, langit-langit dibuat dari bahan yang tidak mudah menyerap air dan mudah dibersihkan. Kemudian tata letak ruangan harus mendukung alur proses produksi yang efisien.
dimulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, dan penyimpanan, serta produk akhir. Area bersih dan area kotor itu harus dipisahkan dengan jelas gitu ya, agar tidak ada kontaminasi silang. Jadi alur produksi itu nanti saya jelaskan itu harus sesuai dengan urutan untuk mencegah kontaminasi silang. Dan fasilitas pendukung seperti ventilasi, pencahayaan, dan sistem pembuangan limbah itu harus memadai dan terawat. Nah, gambarnya seperti ini ya. Dari bahan baku, kemudian alur proses produksi, kemudian ke sini. Jadi perhatikan panah ibu tuh dari bahan baku, kemudian alur proses produksi, kemudian ke sini produk jadi 1, 2, 3 gitu ya, biar tidak terjadi kontaminasi silang. Next, ruang produksi ini ya. 1, gambarnya kan langit-langit tuh harus bersih. Jadi jangan sampai ada sarang laba-laba seperti itu. Kemudian jendela dilengkapi dengan kain kasa ya, kain kasa seperti ini. Kemudian yang ketiga itu permukaan harus halus, tidak berkarat, tidak kedap air, dan tidak mencemari tangan. Jadi sebaiknya itu kalau di roti kue itu ya mejanya meja marmer yang mudah dibersihkan. Jadi sebelum digunakan harus dibersihkan dengan disinfektan terlebih dahulu. Yang keempat adalah permukaan dinding itu bersih dan tidak licin. Licin ya. Atau kalau enggak, kalau tembok itu kan ini ya, walaupun kasar tapi bersih. Terus yang kelima adalah lantai kedap air dan mudah dibersihkan dan tidak licin. Next, fasilitas ruang produksi. Ini ada gambarnya ya. Jadi sediakan wastafel. Di wastafel tersebut itu ada tulisan, sebaiknya harus ada tulisan. Tulisannya di sini dia dilangkah ya. Di wastafel ada sabun, peringatan, kemudian lap bersih. Kalau misalkan lap itu dirasa kurang nyaman atau misalkan buat bareng-bareng ya, lebih baik sediakan tisu atau mesin pengering tangan. Kemudian langkah cuci tangan itu sebaiknya juga dipasang di tempat wastafel. Kemudian wajib cuci tangan itu kalau sebelum bekerja itu harus ya, sebelum masuk dapur itu pastikan tangan kita steril, dan setelah dari toilet. Next. Nah, penyediaan air di sini. Suplai air itu harus bersih, kemudian pastikan sumbernya bagus, pipanya juga bagus dan bersih. Tempat penampungannya ingat itu harus plastik yang BPA free ya. Kemudian peralatan pengelolaan itu harus bagus, dan lakukan analisa air secara berkala. Itu perlu juga untuk produksi pangan. Nah, next selanjutnya adalah hygiene dan kesehatan karyawan. Maaf, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Hygiene kesehatan karyawan. Tadi kan dari sini ya, penyediaan air, kemudian hygiene dan kesehatan karyawan. Nah, yang pertama, fokus peluang pencemaran dari karyawan. Kemudian pencemaran disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian fokus perhatian pada kesehatan, perilaku, dan kesehatan karyawan, pelatihan dan pembinaan karyawan, serta pengawasan perilaku karyawan itu sangat penting. Kemudian di sini ya, kesehatan karyawan ada flu, tifus, batuk pilek, ispa, dan sebagainya, penyakit menular, penyakit kulit itu sebaiknya untuk merekrut karyawan juga harus diperhatikan secara kebersihannya ya, atau riwayat penyakit itu perlunya
hygiene karyawan itu seperti itu. Kemudian kebersihan karyawan itu ada di sini kuku, kemudian jenggot, kemudian di sini rambut panjang ya, tidak boleh. Next, di sini yes ya, kalau kalian lihat yes ini mencuci tangan, yes ini menggunakan APD, kemudian yes lagi APD-nya lengkap ya. Kemudian yang no-nya apa aja? Merokok, tidak boleh berbicara ketika berproduksi, bersin, dan tidak boleh membawa makanan dan minuman. Nah, proses pengolahan di sini yang perlu diperhatikan adalah prosedur tertulis, pengawasan dan pemantauan, penanganan bila terjadi penyimpangan dan tidak ada kontaminasi dengan najis atau non-halal. Itu harus diperhatikan ya, apalagi dengan produk yang sudah dilabel halal itu benar-benar harus diperhatikan. Nah, ini ke penyimpanan. Penyimpanan ada gudang bahan baku, yang kedua gudang kemasan, yang ketiga adalah gudang produk jadi. Nah, silahkan dicermati di sini. Nah, tempatnya itu harus terpisah. Yang kedua, bersih, rapi, dan tidak menyentuh lantai atau dinding. Pastikan ada rak ya, rak yang dimana ada space di kolongnya. Jadi jangan langsung ke lantai. Kemudian yang ketiga adalah FIFO. FIFO itu maksudnya barang yang masuk pertama itu akan keluar terlebih dahulu. Atau FIFO ya, barang yang kadaluarsa terlebih dahulu itu yang digunakan awal gitu, digunakan pertama. Misalkan apa, kalau dari roti kue itu biasanya telur ya, telur itu kalau misalkan belinya itu yang pertama itu bisa dilabeli atau ditaruh di box, itu digunakan pertama kali itu yang pembelian pertama, seperti itu. Termasuk mentega seperti itu ya, kita lihat dulu kadaluarsanya itu kapan, atau susu. Terus yang keempat adalah harus ada identitas dan dokumentasi. Next, di sini pengendalian proses bisa dibaca ya. Ada catatan cek pelabelan, kemudian spesifikasi bahan kemasan, itu ada jenis, ukuran, kemudian kemasan, catatan proses produksi, catatan formula bahan baku, analisa air, sertifikasi, spesifikasi bahan baku itu apa saja, bahan tambahan pangan apa saja, bahan penolong apa saja, itu harus didokumentasikan. Jadi jangan sampai setiap proses produksi itu udah proses produksi saja gitu, tanpa tahu dan tanpa ada dokumentasi. Next, pemeliharaan dan program hygiene sanitasi itu fokus menghindari pencemaran dan penurunan mutu. Kemudian pemeliharaan, pembersihan dan sanitasi. Kemudian program pengendalian hama, mencegah sarang hama dan pembasmian, dan menangani limbah padat, cair, dan gas. Ini ya, program pengendalian hama itu menutup akses masuknya tikus dan serangga. Itu ya biasanya di tempat saluran air itu harus ditutup seperti ini, atau biasanya kalau di toilet itu ada jaring-jaring gitu ya. Terus kemudian ada ini kain kasa penutup. Kemudian pencegahan tikus bisa dipakai kalau ada tikus yang masuk, itu harus cepat-cepat dibasmi atau dengan lem, atau kalau ada lalat ya ini ya, ada lem lalat ya, lem serangga. Next, pengawasan oleh penanggung jawab, tujuan agar memenuhi ketentuan yang disyaratkan dilakukan oleh petugas yang kompeten, ditunjukkan dengan sertifikat penyuluhan keamanan pangan bagi IRTP atau industri rumah tangga produksi. Diperlukan pada bahan pengawasan bahan dan pengawasan proses, serta tindakan koreksi jika ada penyimpangan. Next, pencatatan dan dokumentasi itu tujuannya agar bisa ditelusur. Jadi terdiri dari apa? Penerimaan bahan baku,
bahan penolong, bahan tambahan pangan, produk akhir, distribusi, penyimpanan, pembersihan, sanitasi, pengendalian hama, kesehatan karyawan, pelatihan karyawan, distribusi dan penarikan produk. Itu harus disimpan 2 kali umur simpan produk. Ini adalah untuk bahan ya. Jadi 2 kali masa simpan dan dijaga agar tetap akurat dan mutakhir, itu dokumentasinya. Nah, kita ke produk akhir. Di sini persyaratan produk akhirnya itu 1, harus memenuhi prasyarat keamanan, mutu dan gizi pangan. Kemudian harus ada penanganan produk akhir, itu harus ditangani secara tepat untuk meminimalisir terjadinya penurunan mutu dan kontaminasi. Baik, udah selesai ya untuk modul 2 tentang sanitasi, tentang GMP. Untuk tugas ini tadi ada 2 ya. Ada 2. Nanti kalau ada lagi saya kirimkan di WhatsApp. Kemudian jangan lupa juga untuk tugas tetap harus di-upload di Google Classroom seperti itu. Baik, untuk modul 2 tentang pengolahan pangan yang baik atau GMP ini, jika ada pertanyaan nanti silahkan bertanya via online, via WhatsApp boleh. Nanti insya Allah akan saya jawab. Semoga materi ini bisa dimengerti bagi kalian. Dan tak lupa tadi ya, untuk peraturan itu akan saya upload juga di Google Classroom seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian dari saya di modul 2 tentang GMP. Semoga kalian bisa mengikuti prosedur yang baik dalam pengolahan pangan. Minimal dari kalian pribadi ya, nantinya kalau misalkan kerja di bagian pangan itu harus memperhatikan hygiene pribadi ya, kayak kuku, kemudian rambut, kemudian harus mandi tiap hari, baju juga harus diperhatikan, kemudian jangan bermake up tadi ya. Itu intinya sih, poin-poinnya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di modul 3 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.